Sudah 1 minggu, Erwin tinggal di kontrakan Pak Bambang. Sebelumnya, sudah 2 keluarga berturut-turut meninggalkan kontrakan Pak Bambang karena alasan yang tidak masuk akal. Namun saat ini kontrakan Pak Bambang sudah ditempati oleh Erwin karena ia bekerja dekat dengan kontrakan itu sebagai karyawan perusahaan swasta. Saat ini pemilik kontrakan tersebut sedang sakit keras. Dulu beliau merupakan seorang pengusaha properti, dan kini anak sematawayangnya yang melanjutkan usaha itu dan mengelola seluruh aset ayahnya. Kontrakan tersebut berada tidak jauh dari kawasan jalan raya, apalagi rumah penduduk. Saat dulu semenjak ditinggal 2 keluarga tersebut, kontrakan ini terbengkalai sudah hampir 4 tahun. Lalu si pemilik kontrakan juga mungkin memutar otaknya yang membuat harga miring bagi orang yang mau mengontrak rumah itu. Ya, pasti tentu sangatlah senang bila anak muda seperti Erwin mendapatkan kontrakan yang harganya miring dengan harga 10 juta selama 2 tahun, tetapi tidak ditanggung listrik maupun air. Rumah itu berisikan 3 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Begitu juga berisikan ruang dapur. Namun ketika awal ia menempati rumah itu, Erwin tidak mengalami kejadian aneh. Tetapi menurut keluarga si pengontrak dahulunya, rumah itu terbilang angker dan banyak hal ganjil yang dialami mereka. Erwin pun belum pernah mengalami kejadian serupa dari si pengontrak dahulu karena ia baru saja menempati kontrakan tersebut. Namun kejadian yang memang betul tidak diinginkan datang saat ia sudah 1 bulan menempati rumah itu. Banyak hal yang janggal dirasakan oleh pemuda ini. Suara itu sering terdengar saat maghrib, tepat pada pintu belakang rumah kontrakan itu. Erwin awalnya mengira suara ketukan pintu itu datang dari seseorang. Ia pun pernah mengira bahwa itu adalah temannya, karena awalnya Erwin sering mengajak teman rekan kerjanya untuk datang ke rumahnya. Tetapi tak satu pun teman Erwin pernah datang ke rumahnya. Mereka hanya singgah sampai depan rumah kontrakan itu, entah karena alasan apa. Dari benaknya ia sangat ingin tahu tentang asal-muasal lahan rumah itu. Erwin belum mengetahui pasti tentang asal-usul mengenai rumah yang dikontrakannya, sebab ia belum mengenali orang-orang yang ada dekat dengan rumahnya. Dan informasi yang belum jelas ia dapatkan. Lalu ketika ia keluar rumah, tidak satu pun ada seseorang di luar. Semua rumah tetangganya itu seakan-akan kosong. Padahal di depan rumah tersebut adalah jalan yang seperti gang namun tidak begitu sempit. Mobil pun sebenarnya bisa memasuki jalan itu, begitu juga 2 mobil yang saling berlawanan arah. Hal ini membuat Erwin mulai tidak nyaman akan keadaan rumah itu. Dari benaknya memang rumah tersebut dikontrakan murah, namun kenyataannya seperti ini, banyak gangguan yang tidak masuk akal. Pernah juga seketika itu Erwin pulang dari bekerja saat malam hari, sekiranya tepat pada jam 11 malam. Sebab saat itu ia lembur. Namun sesampainya di rumah ia melihat bahwa ada seseorang yang berada di rumah itu, seperti suara orang mengobrol. Erwin yang mendengarkannya pun kaget dan ingin segera masuk ke rumah, karena dia sudah berpikir bahwa itu pasti maling. Namun ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di dalam rumah itu. Bahkan barang-barangnya pun masih dalam keadaan utuh. Apalagi lantai masih bersih dan tidak ada tampak pijakan kaki. Erwin mulai mengecek ke berbagai kamar, namun tidak ada tanda-tanda maling masuk ke rumahnya. Dan dari kejadian ini ia merasa terbebani, bahkan ia sudah merasa tidak nyaman karena dia mengalami kejadian ganjil. Kemudian saat itu juga Erwin langsung masuk ke kamar dan beristirahat. Saat esok pagi kebetulan Erwin diberikan libur oleh bos perusahaannya. Dan liburan ini ia manfaatkan untuk bersih-bersih mulai dari menyapu halaman, mengepel lantai dan juga membereskan barang lainnya. Namun di tengah kesibukannya itu, ia dibuat kebingungan karena saat ia menuju ke arah ruang dapur untuk mengepel, ia melihat ada bercak darah di lantai. Awalnya Erwin berpikir positif dan mengira itu adalah kotoran. Namun ketika diamati, memang benar, itu adalah bercak darah yang sudah kering. Lalu ia berpikir, mengapa baru saat ini ia bisa diperlihatkan bahwa ada darah yang menempel di lantai dapurnya. Sedangkan dari hari kemarin saat ia sarapan, ia tidak melihat ada satupun bercak darah yang menempel di lantai.
Lalu dengan hal ini Erwin kemudian mengambil sabun lantai lalu mulai membersihkannya, hingga membuatnya untuk bersih-bersih dengan waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, beberapa gangguan terus berdatangan dan dialami oleh Erwin. Suara ketukan itu terus meneror Erwin. Namun yang membuat ia harus menginap di rumah temannya selama 1 minggu, ketika ia saat malam hari, ia merasa kelaparan dan ingin menuju ke dapur. Kebetulan saat itu dapur satu rumah dengan kamarnya. Saat ia membukakan pintu, ia tidak sengaja melihat ada seseorang berdiri di tengah dapurnya. Karena lampu saat itu mati, jadi ia melihat seperti ada sesuatu yang berdiri di sana. Namun karena ia penasaran, Erwin pun mencoba mendekat dan orang itu pun membalikkan badannya. Tepat saat itu jantung Erwin berdetak kencang. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri dan Erwin dikagetkan dengan bayangan seseorang dengan mata yang menyala menatapnya. Erwin pun dengan cepat-cepat pergi ke kamar, lalu mengunci pintunya sedangkan keadaan saat itu masih mati lampu. Ia mengalami kejadian itu bukan hanya sekali saja, bahkan berulang kali. Sampai saat ini beberapa makanan pun dibawa ke kamar, agar ia bisa sarapan di dalam kamar, dan enggan pergi ke dapur. Untuk malam hari, pagi pun tiba. Erwin dibangunkan oleh suara meteran listrik yang berbunyi karena pulsa tersebut kian habis. Kemudian mengharuskan Erwin untuk ke counter dekat rumahnya untuk membeli pulsa tersebut. Namun ketika ia sudah tiba di sana, ia tidak sengaja bertemu dengan seseorang warga yang menyapanya terlebih dahulu. Erwin pun tidak kenal dengan salah satu warga itu, tetapi pernah melihat orang itu di jalan rumahnya. Erwin diketahui tinggal di kontrakan itu. Kemudian ia mengajak Erwin mengobrol sembari membeli pulsa listrik. Namun di tengah perbincangannya, warga pun memberitahu bahwa selama ini rumah yang ditempati Erwin dulunya digunakan untuk melakukan pembantaian para PKI. Karena para simpatisan PKI dulunya bersembunyi di rumah itu. Sebelum dibeli oleh Pak Bambang pun sudah mengetahui tentang hal ini. Namun anehnya ia tetap membeli rumah itu. Awalnya rumah tersebut akan dihancurkan dan akan digunakan sebagai garasi olehnya untuk disewakan. Namun karena dari dulu sudah ada yang mengontrak, jadi pembongkaran rumah itu ditunda terus. Hingga saat ini rumah itu masih didiami. Oleh sebab itu banyak orang yang mengontrak rumah ini tidak lama. Mereka hanya betah selama 1 bulan saja dan ingin segera meninggalkan rumah itu segera mungkin. Dan pada akhirnya mereka sadar bahwa kontrakan itu adalah rumah bekas pembantaian para PKI. Namun hanya Erwin saja yang lama mengontrak di sini dari penuturan salah satu warga itu. Tetapi niat pulang ke rumah asal sudah terbayang-bayang di pikirannya. Dan saat itu juga Erwin mencari mobil box agar bisa membawa barang-barangnya untuk pulang ke Jawa Tengah. Namun belum satu pun ia mendapatkan mobil angkutan melalui smartphone-nya dan mengharuskan Erwin untuk tinggal 1 hari di kontrakan itu. Malam pun tiba. Erwin yang sudah berada di rumah mulai menutup pintu, jendela luar rumahnya maupun kamarnya. Namun yang membuat ia hampir pingsan yaitu saat ia hendak mengambil pakaiannya di kamar yang ketiga. Karena rumah Erwin ini terdapat 3 kamar. Kemudian ia sebelumnya menaruh pakaiannya di kamar itu. Terlihat saat itu membuka pintu kamar tersebut. Saat ia membukakan pintu kamar tersebut, tiba-tiba ia melihat ada beberapa seseorang dengan wajah yang babak belur dan berdarah-darah. Ada juga orang yang merintih kesakitan apalagi menatap Erwin dengan mata yang kosong. Erwin pun segera menutup pintunya dengan keras dan berlari keluar rumah, lalu meninggalkan kontrakan itu. Pada saat pagi hari, Erwin ditemani oleh sepupunya untuk mulai mengangkut barang-barangnya. Terlihat mobil angkutan sudah berada di depan kontrakan itu. Tanpa sepengetahuan pemilik rumah, Erwin akan memutuskan kontrak rumahnya saat itu. Meskipun ia belum genap mengontrak selama 2 tahun. Dan akan pulang ke rumah asalnya yakni di Jawa Tengah. Karena ia sudah tidak kuat diganggu oleh arwah-arwah itu. Beberapa perlengkapannya sudah diangkut oleh mobil angkutan. Namun saat itu Erwin meminta bantuan kepada sepupunya untuk membukakan kamar ketiga di rumah itu. Saat ia membuka kamar tersebut,
Dan ternyata tidak ada apa-apa. Hanya kamar yang dipenuhi tumpukan baju Erwin. Begitu juga lemari kecil yang hanya berisikan pakaian. Kemudian ia bergegas mengambil pakaian Erwin, begitu juga dengan Erwin yang langsung mengangkut pakaiannya dan dibawa ke dalam mobil. Dan pada akhirnya, Erwin memutuskan untuk balik ke kampung halamannya. Dan tidak lupa, ia pamit kepada si pemilik kontrakan tersebut melalui telepon. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Mungkin kalian pernah mengalami nasib sama seperti Erwin, atau sebaliknya. Jika kalian suka dengan video di channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.